Oke, selamat datang di video belajar pemanduan perjalanan wisata ini. Sebelum kita akan membahas materi terlebih lanjut, silahkan teman-teman untuk klik tombol like dan subscribe terlebih dahulu ya. Kemudian kita akan melanjutkan materi berikutnya. Oke, kali ini kita akan membahas suatu mata pelajaran pemanduan perjalanan wisata untuk siswa-siswi SMK kelas 12, khususnya program keahlian usaha perjalanan wisata. Dan materi kita kali ini adalah pemanduan wisata lintas kota bagian yang kedua. Ya, perlu kami ingatkan untuk video pemanduan wisata lintas kota bagian yang pertama, kita telah membahas tentang definisi apa itu wisata lintas kota. Kemudian kita juga sudah membahas dan mengetahui dan mengerti apa itu pemanduan wisata lintas kota. Kemudian di video pemanduan wisata lintas kota bagian yang pertama juga sudah kita cantumkan jenis-jenis perjalanan wisata lintas kota berikut dengan contoh perjalanan wisata lintas kota. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pemanduan wisata lintas kota bagian yang kedua yang berisi atau bermateri tentang urutan dan susunan tugas pemanduan wisata lintas kota. Jadi kita akan membahas istilahnya prosedurnya ketika Anda bekerja sebagai seorang pemandu wisata lintas kota. Oke, apa yang harus Anda lakukan pertama kali ketika Anda mendapatkan job sebagai seorang pemandu wisata lintas kota? Yang pertama kali Anda lakukan adalah persiapan menjelang tur ya. Rincian tugas yang harus dilakukan pramu wisata atau pemandu wisata sebelum tur dilaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teliti guide order ya. Guide order itu biasanya berisi tentang nama wisatawan, nama hotel dan lain sebagainya. Ya, di sini Anda harus meneliti terlebih dahulu termasuk perkiraan waktu keberangkatan atau ETD. Kemudian apa yang harus Anda lakukan kemudian? Yang harus Anda lakukan adalah menghubungi pengemudi dan cek kesiapan kendaraan. Ya, kesiapan kendaraan itu bermacam-macam ya. Anda cek kelayakan kendaraan ya, kemudian cek mikrofon ya, kemudian AC dan lain sebagainya. Kemudian kalau menggunakan bis ada toiletnya, Anda cek toiletnya. Kemudian Anda harus siapkan uang yang diperlukan untuk keperluan tur ya. Untuk keperluan tur itu macam-macam, biasanya ada untuk parking, entrance fee, dan untuk local guide. Kemudian pastikan segala perlengkapan telah siap sebelum berangkat. Jangan lupa perkirakan waktu berangkat yang sesuai dengan ETD sehingga tidak terjadi keterlambatan. Oke, jadi lebih baik Anda sebagai seorang pemandu wisata datang 1 jam sebelum tamu atau wisatawan Anda tiba. Kemudian ini adalah urutan dan susunan tugas pemanduan wisata lintas kota untuk pelaksanaan turnya ya. Ini untuk pelaksanaan turnya. Tadi kita sudah membahas tentang persiapan, sekarang kita membahas tentang pelaksanaan tur. Pada tahap pelaksanaan wisata atau tur, terdapat 3 rangkaian kegiatan pramu wisata yang berkesinambungan. Nah, ini ada 3 rangkaian ya, yang saling berhubungan ya. Yang pertama adalah picking up service. Apa itu picking up service? Yaitu penjemputan wisatawan di hotel atau tempat lain yang disepakati untuk mengawali suatu kegiatan tur. Kemudian yang kedua adalah guiding service. Yang mana guiding service adalah layanan panduan selama tur yang berupa presentasi yang terdiri atas urutan pembukaan, kemudian panduan di perjalanan, kemudian panduan di objek dan penutup.
Termasuk dalam pelayanan ini adalah apabila terjadi sesuatu terhadap wisatawan selama pelaksanaan tur. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian yang ketiga adalah dropping off service, yaitu mengantar kembali wisatawan ke hotel atau tempat lain yang disepakati. Oke, ini untuk pelaksanaan turnya ada 3 tahapan yang harus Anda lakukan sebagai seorang pemandu wisata lintas kota. Untuk teman-teman ketahui ya, untuk pelaksanaan tur ini antara pemanduan wisata lintas kota, pemanduan wisata city tour, kemudian pemanduan wisata overland, ini hampir sama ya. Dan saya boleh katakan sama, tahap-tahapnya adalah sama ya. Jadi teman-teman jangan khawatir harus mempelajari yang lain, tidak. Jadi untuk pelaksanaan turnya, Anda mempelajari pemanduan wisata lintas kota, mempelajari tentang ilmu pemanduan wisata city tour atau overland, ini sama ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman. Ya, untuk teknik picking up service ya, itu meliputi berikan salam dan perkenalan diri ya. Ini sudah lazim ya, salam boleh kalau yang beragama muslim bisa assalamualaikum, yang beragama Nasrani bisa shalom ya. Kemudian kalau yang umum ya, salam adalah selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kemudian perkenalkan diri Anda. Oke. Kemudian jangan lupa selesaikan pembayaran dengan wisatawan sebelum tur dilakukan. Apabila ada ya, ini biasanya ada beberapa biro perjalanan wisata itu memberikan wisatawannya berupa voucher ya, voucher yang harus diserahkan kepada seorang pemandu wisata ketika bertemu di awal perjumpaan ya, atau di awal penjemputan waktu ataupun di awal picking up service. Kemudian sudah kami jelaskan, kumpulkan voucher, tiket pertunjukan, dan lain-lain dari wisatawan. Itu apabila ada. Kemudian teknik guiding service meliputi ya pembukaan ya, mengucapkan salam ya, sama ya. Jadi sama dengan picking up service ya, tetap prosedur pertama adalah mengucapkan salam. Kemudian jangan lupa Anda sebagai seorang pemandu wisata memperkenalkan nama Anda sebagai guide ya. Kemudian jangan lupa mengenalkan pengemudi dan co-driver ya, atau driver dan co-driver kepada wisatawan ya, juga memperkenalkan nama perusahaan atau biro perjalanan wisata yang mempekerjakan Anda. Yang ketiga adalah menjelaskan programnya. Kemudian menyangkut durasi, menyangkut objek dan atraksi wisata yang akan dikunjungi, kemudian waktu makan dan lokasi makan, kemudian perkiraan tiba kembali. Kemudian adalah menjelaskan gambaran umum, objek atau atraksi wisata yang akan dikunjungi. Ya, jadi Anda sebagai seorang pemandu wisata harus menjelaskan gambaran singkat aja ya, gambaran umum atau gambaran singkat objek atau atraksi wisata yang akan dikunjungi. Kemudian Anda juga perlu menjelaskan gambaran umum tentang wilayah penyelenggaraan tur ya. Anda sedikit tentang wilayah penyelenggaraan tur ya. Contoh ketika Anda berkunjung di daerah Semarang, Anda perlu menjelaskan sedikit tentang kota Semarang dan lain sebagainya ya. Kalau di Jakarta menjelaskan tentang kota Jakarta, di Bandung menjelaskan tentang kota Bandung dan lain sebagainya. Kemudian ketika di dalam perjalanan ini adalah ketika Anda berada di dalam kendaraan ya, dalam perjalanan menuju satu objek, Anda perlu menjelaskan hal-hal berikut kepada wisatawan Anda. Pertama, nama, karakteristik dan waktu tempuh objek wisata atau atraksi wisata yang akan dikunjungi ya. Anda perlu menjelaskan nama, karakteristik, dan waktu tempuh objek wisata dan atraksi wisata yang akan dikunjungi. Kemudian materi pemanduan yang mendukung ya, misalnya makanan khas, kemudian kesenian, kerajinan tradisional, peralatan upacara, adat dan agama, dan lain-lain. Kemudian hal-hal yang Anda temui dalam perjalanan ya, yang kira-kira menarik
untuk diceritakan atau diinformasikan kepada wisatawan Anda, baik yang di sebelah kiri atau yang sebelah kanan jalan ya. Katakan seperti contohnya, katakan look on your left or right side. Oke, ketika Anda dalam melakukan suatu perjalanan, ceritakanlah hal-hal yang menarik selama di dalam perjalanan. Oke. Kemudian ya perlu diperhatikan adalah yang perlu dijelaskan kepada wisatawan adalah jika memungkinkan ya wisatawan berkesempatan untuk istirahat atau mengambil gambar. Oke, karena ini adalah pemanduan wisata lintas kota, seyogianya ada waktu untuk rehat sejenak ya, untuk melepaskan penat. Kemudian beberapa saat sebelum tiba di tempat tujuan ya, Anda sebagai seorang pemandu wisata lintas kota perlu menginformasikan kepada wisatawan untuk mempersiapkan diri, baik kamera, payung, tiket jika ada, dan lain-lain sebagainya ya. Anda perlu menginformasikan kepada wisatawan Anda. Oke, kemudian teknik guiding service ya, ketika Anda berada di objek wisata atau di tempat atraksi wisata ya, yang perlu Anda lakukan terhadap wisatawan Anda ya, Anda yaitu menginformasikan lama kunjungan dan waktu berkumpul kembali di kendaraan ya. Ini penting ya supaya tidak ada saling menunggu antar satu wisatawan dengan wisatawan yang lain. Kemudian Anda mempersilahkan wisatawan turun dari kendaraan. Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan proses memasuki objek wisata. Nah, Anda perlu mempersiapkan tiket objek wisatanya tersebut ya. Kemudian Anda akan memandu wisatawan menuju objek atau atraksi wisata. Kemudian jika terdapat local guide, maka serahkan kepadanya. Akan tetapi pramuwisata sebaiknya tetap mendampingi. Kami beri contoh ya, ketika Anda membawa seorang wisatawan atau membawa rombongan wisatawan berkunjung ke objek wisata, contohnya Candi Borobudur, dan di Candi Borobudur ada local guide-nya ya. Ada local guide yang akan lebih rinci menjelaskan tentang objek wisata Borobudur. Anda akan menyerahkan tamu Anda kepada local guide tersebut. Tetapi sebaiknya Anda tetap mendampingi wisatawan Anda, jangan ditinggal. Oke, kemudian jika waktunya telah cukup, persilahkan wisatawan kembali ke kendaraan. Kemudian rangkaian guiding service yang terakhir adalah penutup. Jangan lupa sampaikan ulasan singkat atas keseluruhan program wisata yang telah dilaksanakan. Oke, kami ulangi lagi untuk guiding service yang terakhir yaitu penutup ya. Sampaikan ulasan singkat atas keseluruhan program wisata yang telah dilaksanakan. Kemudian kita akan membahas yang namanya teknik dropping off service, yaitu meliputi ya, antarkan kembali wisatawan ke tempat menginap atau masing-masing dengan rute yang baik dan aman ya. Ini kami perlu jelaskan kembali ke tempat menginap atau masing-masing dengan rute yang baik dan aman. Ini tempat yang telah disepakati sebelumnya. Oke. Kemudian beberapa menit sebelum tiba di hotel atau penginapan, ingatkan wisatawan Anda untuk mempersiapkan barang-barang bawaannya. Ya, jangan sampai ada barang bawaannya yang tertinggal di bus ya. Contoh ya, handphone ya, kemudian tas ya dan lain sebagainya. Ini karena barang-barang penting. Kemudian persilahkan wisatawan turun kendaraan jika telah sampai. Jangan lupa Anda sebagai seorang pemandu wisata lintas kota, bantulah anak-anak, kemudian bantulah wisatawan yang sudah berlanjut usia atau sedang sakit terlebih dahulu ya.
Anda prioritas untuk anak-anak, kemudian wisatawan yang sudah berlanjut usia atau yang sedang sakit. Kemudian jangan lupa sampaikan ucapan terima kasih. Kemudian persilahkan wisatawan turun kendaraan, berdirilah di samping pintu kendaraan dan jabat tangan wisatawan satu persatu apabila memungkinkan. Karena ada beberapa bus itu pintu bus itu dibuka depan dan belakang bersamaan. Ada yang turun dari depan, ada yang turun dari belakang. Tetapi sebaiknya Anda buka yang pintu depan agar Anda bisa berdiri di samping pintu kendaraan bus, kemudian Anda juga bisa berjabat tangan kepada wisatawan Anda satu persatu. Kemudian setelah semua wisatawan turun, Anda kembali ke kantor atau perusahaan atau biro perjalanan wisata yang mempekerjakan Anda, ya. Kemudian jangan lupa Anda memeriksa dulu kendaraan, ya. Ini untuk apa? Apabila jikalau ada barang-barang wisatawan yang tertinggal di dalam bus. Oke ya. Kemudian adalah urutan dan susunan tugas pemanduan wisata lintas kota yang terakhir adalah pelaporan. Setelah semua rangkaian kegiatan tur sudah dilaksanakan, maka pramu wisata atau pemandu wisata lintas kota ya harus melaporkan seluruh kegiatannya kepada perusahaan atau biro perjalanan wisata yang mempekerjakannya ya. Anda melakukan perjalanan ya yang memberinya tugas pemanduan ya. Laporan ini akan bermanfaat bagi Anda sendiri sebagai seorang pemandu wisata lintas kota, ya. Namun juga bermanfaat juga bagi perusahaan atau biro perjalanan wisata yang mempekerjakan Anda, ya. Oke. Kemudian bagi para wisata, laporan dapat dipakai sebagai dasar untuk menuntut hak atas pekerjaan yang telah dilakukan serta alat evaluasi bagi pelaksanaan tugas berikutnya. Kemudian sedangkan bagi perusahaan, laporan ini ya bermanfaat sebagai alat kontrol penyelenggaraan wisata serta untuk mengindikasi hal-hal penting sebagai masukan untuk penyelenggaraan tur yang lebih baik di masa yang akan datang. Oke ya, ini tugas dan urutan dan susunan tugas pemanduan wisata lintas kota yang terakhir yaitu pelaporan. Nah, ada dua hal yang perlu Anda laporkan sebagai seorang pemandu wisata lintas kota. Ya, ada dua hal yang perlu Anda laporkan, yaitu pertama, laporan kegiatan. Menguraikan secara kronologi kegiatan yang dilakukan selama tur, masalah yang dihadapi, dan penyelesaiannya, serta kesimpulan secara umum atas penyelenggaraan tur. Laporan kegiatan ini ya dapat disajikan secara sederhana yang memuat seluruh aktivitas dan hal-hal yang ditemui selama tur. Ya, ini belangko ini atau form ini biasanya disebut tour activities report atau disajikan secara lengkap yang memuat secara terperinci ya komponen-komponen yang terlibat di dalam tur tersebut. Di dalam laporan kegiatan tur itu ya seyogyanya juga disertakan umpan balik yang diberikan oleh wisatawan atas pelayanan yang telah diterima, baik bentuk kuesioner maupun daftar isian yang lain. Kemudian laporan apa yang harus Anda perhatikan, yaitu laporan keuangan, yaitu berisi seluruh pengeluaran selama tur secara terperinci, baik jenis maupun jumlahnya, serta kekurangan atau kelebihan atas uang yang dibawa. Pada bagian operasional, sebuah perusahaan ya telah dianggarkan, biasanya sudah dianggarkan jumlah pengeluaran yang akan dilakukan pada sebuah acara kegiatan tur. Sehingga sebelum berangkat,
seorang pemandu wisata atau pramu wisata itu mengambil uang sejumlah rencana pengeluaran tersebut, ya. Itulah sebabnya pada laporan keuangan mungkin timbul kekurangan atau juga mungkin timbul kelebihan atau mungkin juga saldonya nihil atau pas, ya. Kemudian hal-hal yang dibuat dalam laporan keuangan antara lain yaitu nama kegiatan turnya, kemudian nama wisatawan atau rombongan atau grup, ya, dan jumlah pesertanya. Kemudian jangan lupa waktu pelaksanaannya kapan tur itu dilaksanakan. Kemudian jenis pengeluaran, jumlah yang dianggarkan dan dikeluarkan. Kemudian selisih lebih kurang atau nihilnya uang yang dibawa atau yang dianggarkan. Oke, teman-teman, kemudian kita akan beralih ke beberapa contoh belangko, ya, yang sering digunakan sebagai sarana pelaporan, ya, yang ini diadopsi dari beberapa sumber, yaitu sebagai berikut. Tour Activities Report, yaitu untuk melaporkan kegiatan yang dilakukan selama tur, fasilitas yang digunakan, kejadian tertentu, kemudian keluhan wisatawan dan catatan khusus tentang penyelenggaraan tur. Kemudian belangko Average Velocity Report Checklist, yaitu untuk mencari kecepatan rata-rata kendaraan selama tur. Kemudian Form Distribution of Time Report Checklist, yaitu belangko untuk mengetahui waktu yang digunakan di perjalanan, kemudian untuk tur dan untuk istirahat. Kemudian belangko atau form Tourist Attraction Report Checklist, yaitu untuk mendeskripsikan atraksi wisata yang dikunjungi. Kemudian belangko atau form Rest and Meal Stop Report Checklist, yaitu untuk melaporkan kondisi dan pelayanan restoran yang dipakai selama atau dalam tur. Kemudian belangko atau form Hotel Report Checklist, yaitu untuk melaporkan kondisi dan pelayanan hotel yang digunakan. Kemudian Rooming List and Baggage Report Checklist, yaitu untuk laporan penggunaan kamar hotel berikut bagasi wisatawan. Kemudian belangko atau form Tow Transport Report Checklist untuk menggambarkan kondisi alat transportasi dan kru selama perjalanan. Kemudian belangko dan form Tour Operation Report Checklist untuk mengetahui kesesuaian penggunaan fasilitas selama tur. Kemudian ada belangko dan form Tour Expense Report, yaitu untuk melaporkan pengelolaan keuangan selama tur. Ya, oke, perlu kami informasikan dan jelaskan, biasanya di dalam praktek, ya, tidak semua format form tersebut digunakan oleh seorang pramu wisata. Oke ya, kami jelaskan kembali, di dalam praktek sebenarnya tidak semua format belangko tersebut digunakan oleh seorang pramu wisata. Akan tetapi, ini tergantung dari jenis kegiatan yang dilakukan maupun kebijakan perusahaan atau biro perjalanan wisata yang mempekerjakan Anda sebagai seorang pemandu wisata. Sebagai contoh, seorang pramu wisata atau pemandu wisata yang melakukan pemanduan untuk excursion cukup melaporkan kegiatannya dengan menggunakan Tour Activities Report dan Tour Expense Report. Ya, karena kebijakan perusahaan atau biro perjalanan wisata, ya, boleh jadi hanya minta Anda sebagai seorang pramu wisata atau pemandu wisata untuk menyetor kembali guide ordernya sebagai laporan, ya. Itu tadi tentang urutan dan susunan tugas pemanduan wisata lintas kota, yang mana, ya, prosedur ini juga diterapkan untuk pemanduan wisata city tour, kemudian juga pemanduan wisata overland, ya. Jadi pada prinsipnya prosedurnya sama, ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyimak
dan menyaksikan video belajar pemanduan perjalanan wisata ini. Apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan teman-teman klik tombol like and subscribe dan mohon di-share agar video ini juga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Kami ucapkan terima kasih, matur nuwun. Kita akan berjumpa kembali di video belajar pemanduan perjalanan wisata yang lain. Terima kasih.